masih ada satu paket lagi informasi kali ini mengenai pendidikan yang berbeda, karena adalah pendidikan wirausaha nih, Di. Nah, wirausahanya itu mengenai jamur tiram tadi ya? Iya, jadi pendidikan wirausaha ini juga penting, di samping juga pendidikan dari eksak yang selalu kita terima dari pendidikan yang formal, ini yang satu ini menarik nih, Di. Nah, kira-kira bagaimana pemirsa? Mari kita simak selengkapnya. Salah satu sekolah yang mengajarkan pendidikan kewirausahaan kepada para muridnya, yakni SMA Yadika 6 yang terletak di kawasan Pondok Aren, Tangerang Selatan. Pendidikan kewirausahaan yang diajarkan kepada para murid adalah budidaya jamur tiram untuk diolah menjadi berbagai macam makanan. Pembudidayaan jamur tiram yang diajarkan kepada para murid tidak saja dalam bentuk teori, namun para murid benar-benar mempraktekkan ilmu yang didapatkannya. Di halaman belakang gedung SMA Yadika 6, pihak sekolah menyediakan lahan bagi para murid untuk membudidayakan jamur tiram. Lantas, bagaimanakah proses membudidayakan jamur tiram atau yang dalam bahasa Latin disebut Pleurotus ostreatus ini? Pertama-tama, kita harus menyiapkan media tanamnya terlebih dahulu. Kemudian, menyiapkan bahan-bahan pembuat media tanam seperti serbuk kayu yang telah disaring, dedak atau bekatul sebagai nutrisi, serta kapur silika untuk mengasamkan. Ketiga bahan ini dicampurkan dengan perbandingan 20%. Jika kita menggunakan 10 kg serbuk kayu, maka kita membutuhkan 1,5 kg bekatul dan 0,5 kg kapur silika. Jangan lupa untuk menambahkan 2 hingga 5 liter air pada campuran bahan media tanam. Sesudah dicampur, bahan media tanam ini kemudian difermentasi dengan cara ditutup dengan plastik selama 1 hingga 3 hari. Setelah proses fermentasi selesai, masukkan media tanam ke dalam backlog atau plastik pembungkus, kemudian sterilkan dengan menggunakan steamer selama 2 hingga 5 jam. Setelah proses pembuatan media tanam selesai, proses inokulasi pun kini dapat dilakukan. Di ruang kimia inilah proses inokulasi dilakukan, di mana induk awal spora F0 yang dibuat di laboratorium IPB diturunkan ke F1 dan kemudian diturunkan lagi ke F2. F2 inilah yang akan digunakan dan dicampurkan ke media tanam. Untuk memasukkan F2 ke media tanam, dibutuhkan tempat yang steril yang disebut dengan tabung khusus inokulasi. Namun karena keterbatasan, maka pihak sekolah hanya dapat menyediakan tabung asam yang fungsinya sama dengan tabung khusus inokulasi. Di dalam tabung inilah, F2 dimasukkan ke dalam media tanam yang telah di-steamer dan disterilkan. Setelah F2 dimasukkan, media tanam kemudian ditutup dengan menggunakan ring yang terbuat dari bambu dan ditutup juga dengan kertas koran. Proses ini dilakukan agar hanya spora jamur tiram saja yang nantinya akan tumbuh. Namun hal ini bisa saja gagal jika media tanam terkontaminasi karena kurang steril. Setelah melalui 2 tahap pembudidayaan jamur tiram, tahap terakhir yang harus dijalani yakni tahap penumbuhan jamur tiram. Penumbuhan jamur tiram tidak dilakukan di ruang kimia, melainkan di dalam rumah jamur tiram yang terletak di belakang gedung sekolah. Tahap penumbuhan jamur ini memakan waktu 1 hingga 3 minggu atau hingga miselium menyebar penuh ke media tanam. Seperti inilah jamur yang tumbuh di media tanam yang sudah waktunya untuk dipanen. Mata pelajaran kewirausahaan yang diajarkan guru kepada murid di sekolah ini dinilai positif oleh para murid. Meski kegiatan pembudidayaan jamur tiram ini lebih banyak dilakukan di luar jam sekolah, para murid mengaku tetap tertarik dan bersemangat untuk membudidayakan jamur tiram. Budidaya jamur tiram itu sangat menguntungkan. Jadi kalau misalnya nih kan ada anak SMA yang nggak mau kuliah atau misalnya putus karena kekurangan biaya itu kan, kita udah punya pengalaman jadi seorang pengusaha jamur.
Kendalanya cuma satu, kalau misalnya dari awal kita gagal buat bikinnya itu semuanya bakalan gagal. Karena faktor apa? Karena faktor mungkin kesalahan masukin kayak kurang steril mungkin. Itu bisa jadi juga. Hasilnya bisa misalnya dibuat somai, dibuat jamur kriwil. Masih banyak lagi, tergantung kreativitas kita sih. Dari pihak sekolah semua memfasilitasi dengan baik, seperti apa? Semua peralatannya didukung, cuma satu kurang diekspor doang. Kurang dieksplor aja. Iya. Kedepannya harapannya seperti apa nih? Harapannya semuanya didukung sama pihak sekolahan, diekspor ke depan. Kepala SMA Yadika 6 Ferizal Utama menjelaskan, pendidikan kewirausahaan dari jamur, seperti keripik, somai, nugget, dan lain sebagainya. Kalau persisnya tahun 2012, tetapi pada tahun 2013 terhenti karena ada permasalahan dari SDM-nya. Dan kita mulai lagi 2014 sampai sekarang. Dan ini manfaatnya untuk anak-anak sangat baik sekali, apalagi di SMA Yadika 6 Pondok Aren, bahwa ini menjadi mata pelajaran kewirausahaan di mana anak-anak kita eksplor untuk langsung praktek. Jadi kalau kewirausahaan yang kita ketahui hanya banyak teorinya, kalau anak-anak kita praktekkan sehingga manfaatnya sangat banyak, terutama untuk mereka yang tidak bisa melanjutkan ke university atau untuk melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi. Mereka punya bekal untuk bisa berwirausaha, terutama jamur tiram ini, karena jamur tiram ini nilai finansialnya sangat tinggi dan dengan modal yang tidak terlalu banyak, sehingga keuntungannya lebih menjanjikan. Kami berharap untuk pemerintah bisa mengeksplor kegiatan-kegiatan dari siswa, khususnya sekolah-sekolah tingkat lanjutan atas seperti kami ini, supaya bisa mereka lebih semangat. Memang anak-anak Indonesia itu sangat kreativitasnya sangat tinggi. Cuman harapan kami bisa pemerintah untuk bisa lebih eksplor dan apresiasi buat mendukung untuk mereka-mereka ini. Setelah panen jamur tiram dilakukan, limbah media tanam disarankan untuk tidak dibuang begitu saja karena dapat dimanfaatkan sebagai pakan lele dan dijadikan media tanaman tumbuhan lain. Pendidikan kewirausahaan yang diajarkan pihak SMA Yadika 6 kepada para muridnya ini dapat menjadi contoh bagi sekolah lainnya, sebab ilmu yang diajarkan banyak manfaatnya.